Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Para prajurit kaisar di daerah senjata sangat luar biasa, dengan bentuk yang aneh dan berlebihan serta fungsi yang kuat. Saat dia berjalan, Chu Xingyun menganalisis karakteristik Bu Fan dan Ye Ling untuk menemukan prajurit yang cocok untuk mereka. Setelah belokan yang lama, Chu Xingyun berhenti di depan sebuah balista yang berbentuk aneh. Balada badai ini dapat menyingkat api sebagai panah, dengan angin menimpa panah, jaraknya sangat panjang, penetrasinya sangat kuat, dan kecepatannya sangat cepat. Tentu saja, tidak ada prajurit kekaisaran yang sempurna. Cacat terbesar dari balista badai adalah bahwa ia hanya dapat menembakkan satu tembakan, dan frekuensi penembakannya tidak tinggi. Jika dikatakan bahwa tentara surgawi tertinggi Yuzai diserang oleh kelompok-kelompok yang sering terjadi, maka balada topan ini adalah balada tembakan cepat dan berat dengan laju tembakan dan penetrasi yang sangat tinggi, dan jangkauan yang sangat panjang. Prajurit langit tertinggi Yuzai, dengan jangkauan 100 meter dan jarak maksimum tidak lebih dari 1 km, dianggap sebagai senjata jarak pendek di antara senjata jarak jauh. Dan dengan balista badai ini, jangkauannya dapat dengan mudah mencapai kilometer, dan yang tertinggi dapat mencapai puluhan ribu meter. Ini adalah senjata jarak menengah di antara senjata jarak jauh. Apa yang paling memuaskan Chu Xingyun adalah bahwa balista badai ini mengembun api sebagai panah, dan atribut ontologis Bu Fan adalah api Taiyin yang sebenarnya. Selain itu, balada badai didasarkan pada angin dan panah, dan semangat bela diri Yuzai juga dikaitkan dengan angin. Bakat roh bela diri adalah putra angin, yang sangat cocok untuk balada badai ini. Dalam arti tertentu, balada badai ini, dikombinasikan dengan kekuatan angin dan api, dibuat khusus untuk Bu Fan. Setelah badai balista disingkirkan, Chu Xingyun terus berkeliaran, berencana untuk menemukan prajurit imperial yang cocok untuk Ye Ling. Mencari waktu, Bai Bing berlari dengan gembira. Jauh dari sana, Bai Bing memegang tongkat kerajaan yang sangat tinggi, dan bersukacita, saudaraku Chu cepat melihat prajurit kekaisaran ini tidak cantik. Melihat dari dekat, tongkat kerajaan di tangan Bai Bing memang bagus. Seluruh tongkat kerajaan, seluruh tubuh terbuat dari emas murni, dan sangat indah di antara emas yang berkilauan. Di kepala tongkat, batu permata matahari emas tidak bertatah, dan di sekitar batu permata matahari, ada api nyata dari matahari. Mengangguk dengan kekaguman, Chu Xingyun berkata, cantik memang indah, tetapi yang lebih penting, tongkat matahari ini dihiasi dengan permata matahari, yang sempurna untuk api sungguhan Anda. Bai Bing dengan gembira berkata, ya, aku mencari permata matahari di mana-mana, dan aku ingin menemukan Kaisar Zun untuk membantuku menyesuaikan tongkat kerajaan. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada di sini. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, permata matahari, bagaimana mereka bisa begitu mudah ditemukan, legenda permata matahari, tetapi permata yang sangat langka yang hanya bisa ditambang di meteorit di luar langit. Melihat tongkat kerajaan di tangan Bai Bing, Chu Xingyun melanjutkan, permata matahari ini pada tongkat kerajaan ini mungkin adalah permata matahari legendaris. Di mana Anda akan menemukan tongkat kedua? Dalam senyum kepuasan diri, Bai Bing melompat dengan gembira dan berkata dengan gembira, itulah yang saya katakan, dan akhirnya. Saya juga memiliki tentara kekaisaran yang bergandengan tangan. Selama pidatonya, Bai Bing tampaknya memikirkan sesuatu, dan bertanya-tanya, benar tidakkah Anda memiliki lubang hitam? Mengapa Anda masih di sini? Anda tidak mencoba mengevakuasi tempat ini. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, bukan. Aku ingin menemukan beberapa tentara kekaisaran untuk Bu Fan dan Ye Ling. Mengangkat dahinya, Bai Bing berkata, kamu bilang mereka, Bu Fan, aku tidak menemukannya, tapi Ye Ling. Aku hanya membantunya menemukannya, kamu lihat apakah itu cocok. Di antara pidato, tangan kanan Bai Bing melirik, dan tongkat yang terjalin dengan tanaman merambat muncul di tangan Bai Bing. Dalam sekejap mata, Chu Xingyun mengeluarkan badai balista dan menyerahkannya kepada Bai Bingdao, ini adalah tentara kekaisaran yang saya bantu Bu Fan temukan. Anda juga dapat membantu saya melihatnya. Selama pidato, keduanya saling mengambil alih tentara kekaisaran, dan kemudian melihat dengan hati-hati. Belum lagi penilaian Bai Bing pada badai balista, di sisi ini, Chu Xingyun mengambil tongkat anggur hijau dan melihat dengan hati-hati. Permukaan batang anggur ini tidak terlihat aneh. Namun, setelah melihat lebih dekat, Chu Xingyun segera menemukan keilahiannya. Batang anggur utuh ini terdiri dari 3 tanaman merambat yang melingkar, tanpa hiasan apapun, tanpa tanda dan pola jalan, begitu biasa, begitu tidak mencolok. Tetapi karena tidak ada apa-apa, itu menunjukkan luar biasa dari prajurit kekaisaran ini. Tentara kekaisaran yang biasa dibentuk oleh sejumlah besar formasi dan garis. Tanpa jimat dan belati, yang disebut prajurit kekaisaran tidak lebih dari sepotong besi tua.
Namun, ketiga tanaman anggur ini berbeda, mereka dilahirkan dan dilahirkan secara alami. Pengerjaan alam yang luar biasa tidak dapat dibandingkan dengan manusia, betapapun kuatnya manusia, mereka tidak dapat dibandingkan dengan karya alam. Tongkat anggur ini dapat meningkatkan semua mantra kayu, dan dapat melipat gandakan kekuatan dan efek mantra kayu. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa ketiga tanaman merambat ini dapat diubah menjadi 3 ular kayu hijau, yang dapat diserang dan dipertahankan, dan mereka tidak tertandingi. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mendesak tongkat anggur, dan di antara 3 tanaman merambat menjadi 3 ular sanca biru, jatuh ke tanah di bawah kakinya. Di antara ombak yang berjatuhan, 3 ular kayu hijau, dengan duri tajam di sekelilingnya, terus-menerus mengelilingi Chu Xingyun, mengembara di tanah dan bebatuan di sekitarnya, tetapi itu adalah naga dewa. Ketika pikiran itu bergerak lagi, 3 ular kayu hijau berputar di sepanjang kaki Chu Xingyun dan terkondensasi menjadi satu set baju besi kayu hijau, yang melindungi tubuh Chu Xingyun dengan kuat. Ketika digunakan untuk melindungi tubuh, ketiga ular kayu hijau ini dapat mengembun menjadi baju besi, tetapi ketika digunakan untuk menyerang, ketiga ular kayu hijau ini akan menjerat lawan mereka dan ditahan di tempat. Tidak hanya itu, begitu musuh terjerat, duri berduri di sekitar Aoki Piton akan berdiri dan menembus jauh ke dalam tubuh musuh. Semakin keras perjuangan, semakin erat bungkusan itu dan semakin besar kerusakannya. Menggelengkan kepalanya dengan takjub, pikiran Chu Xingyun bergerak lagi, dan 3 ular kayu hijau tiba-tiba terpisah dari tubuh Chu Xingyun dan kembali menjadi batang anggur hijau, muncul di tangan Chu Xingyun. Melihat tongkat anggur hijau ini, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Meskipun tentara kaisar yang lahir di surga dan bumi bukan tentara kaisar bawaan, mereka juga dianggap sebagai yang paling terkemuka dari tentara kaisar. Chu Xingyun tidak memiliki energi kayu, jadi, kekuatan sebenarnya dari 3 ular kayu hijau ini tidak dapat tercermin sama sekali. Setelah tongkat anggur hijau ini digunakan oleh Ye Ling, itu benar-benar menakjubkan. Dengan peningkatan Ye Ling, kekuatan piton kayu hijau ini akan berlipat ganda. Mengangguk kagum, Bai Bing juga selesai menonton Huricane Balista. Melihat balada badai di tangan, Bai Bing berseru, ini. Balada badai ini benar-benar terlalu cocok untuk Bufan. Jika Bufan memiliki prajurit kekaisaran ini, ya Tuhan. Melihat keajaiban kaisar, Chu Xingyun mengangguk diam-diam, memang. Setelah Bufan memiliki kaisar ini, itu benar-benar gila. Bukan lelucon untuk membunuh lawan dengan panah tunggal dalam jarak jauh. Kondensasi kekuatan api di sekitar tubuh menjadi panah dengan ukuran jarum bordir, di bawah urgensi badai itu mengenai target dengan kecepatan sangat cepat melintasi jarak yang jauh. Setelah terkena panah seperti itu, bahkan jika ranah lebih tinggi dari ranah besar, saya takut itu akan sangat tahan. Sekarang kekuatan Bufan telah mencapai nirvana 9 surga. Setelah dia memiliki badai balista ini, dia memiliki kekuatan untuk membunuh semua kaisar pada jarak yang jauh. Tentu saja, sebuah peluang hanyalah sebuah peluang, dan tidak dapat dikatakan bahwa itu akan berhasil. Poin kuncinya adalah untuk melihat apakah ia dapat menekan kunci musuh, selama ia dapat menekan kunci dengan satu panah ketika lawan tidak siap, kecuali untuk kaisar. Setiap orang harus mati. Balista sengit mengorbankan frekuensi penembakan dan jumlah panah dalam satu tembakan. Sebagai gantinya, itu dapat memadatkan kekuatan api 9 kali dan meledak 9 kali kekuatan destruktif. 9 kali kekuatan destruktif, terkondensasi dalam panah seperti jarum bersulam, dengan jangkauan ultra panjang, kecepatan ultra tinggi, daya penetrasi super, langsung mengenai titik kekuatan destruktif terlalu besar. Bahkan jika itu adalah Sui Liuxiang, atau Kaisar Ziwei Mouli, jika dia ditembak dalam situasi kritis, dia akan terbunuh. Kecuali jika itu adalah seorang kaisar yang sempurna, jika tidak di depan Bufan, adalah mungkin bagi siapa saja untuk dibunuh dengan satu panah. Yang paling sakit kepala adalah karena jangkauannya terlalu jauh, dan Bufan memiliki kecepatan pertama di dunia, jadi, bahkan jika sniping gagal, ia dapat melarikan diri, dan tidak ada yang bisa mengejarnya kecuali kaisar. Bayangkan betapa merepotkan seharusnya jika Anda mendapatkan lawan seperti Bufan. Kapan saja, di mana saja, adalah mungkin bagi Bufan untuk membunuh target dengan satu panah dari jarak 10.000 meter, bahkan jika dia gagal, dia bisa melayang pergi. Seperti kata pepatah lama, hanya ada ribuan hari yang merupakan pencuri, dan tidak ada ribuan hari yang menjaga terhadap pencuri. Setelah mereka ditemukan oleh Bufan, mereka akan mati cepat atau lambat. Anda bisa menghindari hari pertama, tetapi bukan hari ke-15. Justru karena ini bahwa Bai Bing sangat kagum. Meskipun Huricane Balista sendiri sangat kuat, sebenarnya cacat. Frekuensi penembakannya terlalu rendah, dan hanya bisa diserang dengan sendirinya. Setelah pemotretan terlewatkan, mudah untuk diperhatikan, dan Anda hanya bisa menunggu untuk mati jika Anda tidak dapat melarikan diri. Tapi Bufan berbeda, kecepatannya terlalu cepat dengan kecepatan pertama di dunia karakteristik seperti itu, ditambah dengan balista berapi-api, Bufan telah menjadi yang paling sakit kepala. Tersenyum dan meletakkan tongkat anggur, Chu Xingyun berkata, aku akan pergi ke kota Jiuxiao sebentar, dan menjatuhkan tongkat anggur kepada Ye Ling.
Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, Bu Fan, bocah itu, kebetulan berada di Akademi Nanming beberapa hari terakhir. Aku akan memberinya balada berapi-api ini. Antara Chu Xingyun dan Bai Bing berbicara, suara aneh datang dari kejauhan. Begitu suara itu masuk ke telingaku, Chu Xingyun dan Bai Bing merasakan pusing di otak dan bayangan di benaknya. Ketika dia melihat kembali dengan takjub, yang dia lihat adalah Nangong Huayan, yang bersinar dengan kedua matanya, memegang bel perak kecil. Mengernyit, Chu Xingyun dan Bai Bing saling memandang, lalu berbalik bersama dan berjalan menuju Nangong Huayan. Mendengar langkah kaki itu, mata Nangong Huayan bersinar cerah, aku menemukannya. Aku benar-benar menemukannya. Berjalan mendekat, aku melihat dari dekat tangan Nangong Huayan membawa seikat lonceng perak kecil. Lonceng kecil itu tampak seperti 3 bunga trompet berbentuk trompet, dan benang sari itu adalah palu kecil bel. Ketika Anda mengocoknya dengan lembut, Anda akan mendengar suara ding yang renyah, yang sangat indah, tetapi ketika Anda mendengarkannya di telinga orang lain, Anda hanya merasa bahwa otak Anda pusing dan ilusi. Berbalik, Nangong Huayan mengangkat bel di tangannya dan bersorak, ini adalah Soul Bell, hahaha. Aku tidak menyangka akan menemukan ini. Soul Bell, apa itu? Menghadapi sorakan Nangong Huayan, Chu Xingyun dan Bai Bing bingung, dan tampaknya tidak tahu asal-usul lonceng penghangat jiwa ini. Dengan pandangan tak berdaya pada Chu Xingyun dan Bai Bing, Nangong Huayan berkata, apakah kamu bahkan tidak tahu Soul Bell? Ya Tuhan, kamu terlalu bodoh. Soul Bell ini, pernah menjadi kaisar-kaisar Tianyi, biasanya digantung di gagang Phoenix Sword-nya. Selama pertempuran, dengan serangan Kaisar Tianyi, lonceng jiwa-jiwa ini akan terus memancarkan cincin lonceng yang jelas untuk menyerang roh semua lawan. Selama pembicaraan, Nangong Huayan mengguncang lonceng perak di tangannya lagi, dalam sekejap. Chu Xingyun dan Bai Bing, hanya merasakan suanyuan otak, dan Nangong Huayan di depannya juga berubah dari 1 menjadi 2 atau 3. Merasakan kekuatan lonceng yang ruh ini, Chu Xingyun dan Bai Bing, tidak bisa tidak mengganggu perubahan warna, yang benar-benar menakutkan. Bayangkan betapa menakutkannya jika 2 orang bermain melawan satu sama lain dan salah satu dari mereka terus membunyikan bel. Pusing otak saja sudah sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi adalah bahwa di bawah ilusi, banyak hantu akan muncul di mata lawan. Saya khawatir posisi spesifik lawan tidak dapat dengan jelas dibedakan. Melihat ekspresi ketakutan Chu Xingyun dan Bai Bing, Nangong Huayan dengan bangga mengatakan, lonceng jiwa ini adalah serangan langsung pada jiwa, yang dapat membingungkan panca indera kemanusiaan. Dengan kepala diangkat dengan bangga, Nangong Huayan melanjutkan, pada saat itu, leluhur Kaisar Tianyi menjadi kaisar-kaisar dan memenangkan gelar kaisar-kaisar. Melihat Zhen Lingling dengan kekaguman, Bai Bing berkata dengan bingung, karena Zhen Lingling ini begitu kuat, mengapa Kaisar Langit Reinkarnasi tidak membawanya, tetapi tetap di sini. Dengan lambaian tangannya, Nangong Huayan berkata, bagaimanapun juga, lonceng penghangat jiwa ini tidak terlalu terang dan megah, dan kekuatan leluhur pada periode selanjutnya sudah begitu kuat sehingga tidak lagi diperlukan. Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Chu Xingyun dan Bai Bing mengangguk dengan jelas. Dengan kekuatan Kaisar Tianyi di periode selanjutnya, dengan atau tanpa jiwa ini jiwa dapat membunuh Kaisar Zun dalam hitungan detik. Selain itu, Soul Bell ini tidak efektif melawan Kaisar Langit. Lawan Kaisar Tianyi semuanya adalah Kaisar Langit, jadi dia secara alami meninggalkannya. Menempatkan jiwa penenangan jiwa di tangannya seperti harta, Nangong Huayan berkata, saudaraku, jiwa-jiwa penenangan ini, Anda paling cocok untuk digunakan, cepatlah dan pakai itu. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Lonceng yang membunuh jiwa ini, Chu Xingyun, tidak akan pernah digunakan. Seorang prajurit kaisar yang aneh, dan sekali as terkuat Kaisar Tianyi, Chu Xingyun dapat dengan mudah menerimanya. Hari ini, Chu Xingyun dapat tiba di Kaisar Wu Realm kapan saja, dan dapat menghadapi penangkapan Kaisar Tianyi kapan saja. Bagaimana dia bisa membawa lonceng jiwa-jiwa yang tak tertandingi di tubuhnya? Awalnya, Chu Xingyun tidak yakin tentang penangkapan Kaisar Tianyi, dan sekarang menerima bel jiwa-jiwa ini hanyalah cara untuk memberi orang pegangan. Kalau-kalau, metode apa yang dipasang Kaisar Tianyi di bel ini, dan segera menenangkan jiwanya, bukankah mudah untuk merebutnya? Ketika memikirkannya, Chu Xingyun berkata, lupakan, lagi pula, itu adalah harta nenek moyangmu. Bahkan jika aku menyukainya lagi, tidak mudah untuk dicintai, jadi, bayi ini masih untuk digunakan sendiri. Melihat bahwa Chu Xingyun menolak untuk menerimanya, Nangong Huayan tidak bisa membantu tetapi dengan cemas membuka mulutnya. Ketika dia akan membujuk, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Siram wajah cantik itu naik seketika, Nangong Huayan mengangguk, diam-diam memasukkan jiwa roh ke dalam pelukannya, dan tidak membujuk Chu Xingyun untuk menerimanya. Melihat Nangong Huayan dengan curiga, Bai Bing berkata, Huayan, bagaimana wajahmu merah seperti ini, perilakumu sangat mencurigakan, katakan padaku dengan jujur, konspirasi apa yang kamu miliki? Di mana itu? Mendengar pertanyaan dari Bai Bing, Nangong Huayan sedikit gugup saat ini dan bersalah, bagaimana mungkin ada? Ini adalah harta yang diberikan Brother Chu kepada orang lain, tidakkah semua orang bahagia?
Melihat Nangong Huayan dengan ragu, Bai Bing menggelengkan kepalanya, tidak benar, kamu masih berbohong. Melihat Bai Bing telah menggali, Chu Xingyun menyela, jangan menggali lagi, bagaimana kalau dia berbohong? Siapa yang belum punya sedikit rahasia? Itu dia. Melihat Chu Xingyun mendukungnya, Nangong Huayan tiba-tiba menjadi bersemangat, dan setelah Chu Xingyun memberinya wajah memerah, dia berkata dengan tajam, aku telah membuat sumpah setan hati, dan aku tidak akan pernah memiliki apapun terhadap saudara Chu. Segala kejahatan. Dengan mengerutkan kening, Bai Bing masih merasa sedikit salah dengan Nangong Huayan, setelah semua, lagi pula, wajahnya memerah terlalu gugup dan aneh. Melihat Bai Bing masih menolak untuk mempercayainya, Huayan tidak bisa menahan cemas, tentu saja aku punya sedikit ide tentang diriku sendiri, tapi, tidak peduli apa, aku tidak akan menyakiti kakak Chu, itu adalah orang-orang yang menderita kerugian. Selama pidato, wajah Huayan menjadi semakin merah, ekspresinya menjadi lebih dan lebih tueak, dan suaranya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Kemudian, itu bahkan lebih rendah semangatnya, bahkan Chu Xingyun dan Bai Bing tidak bisa mendengar dengan jelas. Tidak tahan malu, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, Bai Bing, ini salahmu. Semua orang adalah mitra, dan rahasia pribadi diperbolehkan. Anda tidak bisa mendapatkan semuanya sampai ke dasar. Selama pidatonya, Chu Xingyun memandang Nangong Huayan dan berkata dengan lembut, kepercayaan adalah dasar dari hubungan kita satu sama lain. Saya percaya pada Huayan. Bagaimanapun, dia tidak akan membahayakan saya. Melihat Chu Xingyun dengan terobsesi, Huayan dengan malu-malu dan cengeng berkata, ya. Yang lain, bagaimana mereka bisa membiarkan saudara Chu menderita, dia hanya akan mengambil keuntungan dari itu, oke. Dengan tak berdaya menatap Huayan, Bai Bing berkata, tolong, bisakah Anda berbicara lebih keras dan membuatnya lebih jelas, bagaimana saya bisa mendengar Anda dengan sangat jelas. Bai Bing meliriknya dengan marah, Nangong Huayan seperti itu. Dia mungkin peduli dengan ide dan pendapat Chu Xingyun, tapi dia tidak takut sama sekali dengan Bai Bing. Membuat wajah di Bai Bing, Huayan berkata, apakah kamu ingin tahu? Tapi aku tidak memberitahumu, bagaimana kamu bisa memperlakukan aku? Menghadapi Nangong Huayan yang tak tahu malu, Bai Bing tidak memiliki solusi yang baik, dan dia hanya bisa menatap Chu Xingyun tanpa daya. Di hadapan tatapan Bai Bing, Chu Xingyun mengabaikannya. Dia seorang yang besar, bisakah dia memaksa Huayan untuk memberitahu kehati-hatian putrinya, rahasia kecil? Sayang sekali. Dengan ekspresi serius, Chu Xingyun berkata, oke, ini belum pagi, kita harus pergi. Melihat Chu Xingyun tidak ingin mempelajari lebih dalam, Nangong Huayan tiba-tiba tersenyum, dan meskipun Bai Bing tidak berdaya, karena Chu Xingyun sudah memutuskan, dia tidak bisa bertahan lagi. Segera ketiga meninggalkan pavilion Kaisar Bing, meninggalkan rumah harta keluarga Nangong, dan kemudian berpisah. Di antara mereka, Chu Xingyun bergegas ke kota Jiuxiao, dan Bai Bing bergegas kembali ke Akademi Nanming. Nangong Huayan terus tinggal di keluarga Nangong, mengambil kendali atas segala sesuatu di negara bagian selatan. Menonton Bai Bing dan Chu Xingyun pergi, Nangong Huayan kembali ke kamar. Duduk di kursi berpunggung tinggi yang mewah, Nangong Huayan menggigit bibirnya dengan malu-malu dan mengeluarkan dua benda kecil dari lengannya. Salah satunya adalah botol batu giok putih, dan yang lainnya adalah 3 lonceng perak. Di dalam botol batu giok putih ini, ada peri-peri buatan Kaisar Lingmu sendiri pada saat itu. Jiangong Junji menggunakan peri-peri ini untuk memikat peri-peri di Nangong dan membiarkan Dongfang Tianxiu menjadi hal yang baik. Namun, dengan embun misteri ini, Nangong Huayan masih tidak nyaman. Lagi pula, Chu Xingyun bukan orang biasa bagaimana jika saya menolak kekuatan Mixianlu. Karena itu, ketika Chu Xingyun menolak untuk menerima Soul Bell barusan, Nangong Huayan Meng mengingatnya. The Soul Calming lebih dari sekedar perhiasan. Jika Anda menggunakan Soul Calming sebagai intinya, Anda juga dapat mengatur rangkaian mempesona yang besar. Menurut legenda, susunan psikedelik adalah susunan aneh yang bahkan akan dikuasai oleh Kaisar Sun. Ini adalah salah satu keterampilan tata geraha leluhur Kaisar Tianyi. Untungnya, ada satu set seluruh harta karun yang mempesona di rumah harta keluarga, selama mereka dipindahkan, mereka dapat digunakan secara langsung, dan dia tidak membutuhkannya untuk membangun satu persatu. Dengan keterampilan mengurus rumah tangga Kaisar Tianyi, dan mahakarya tertinggi Kaisar Lingmu, Mixianlu, saya tidak percaya bahwa Chu Xingyun dapat melawan masa lalu. Jika semua bisa menolak masa lalu, itu hanya menunjukkan bahwa Chu Xingyun sudah memiliki Tiandi tingkat kekuatan, dan ini tidak mungkin. Sekarang semuanya sudah siap, hanya ada satu waktu yang cocok, dan waktu ini sebenarnya tidak sulit untuk dipilih. Dalam 3 bulan lagi, itu akan menjadi ulang tahun Nangong Huayan. Jika dia mengundang Chu Xingyun ke pesta untuk ulang tahunnya, dia pasti tidak akan menolaknya. Jika tidak, dia akan terlalu tidak manusiawi. Pada hari ulang tahun Anda, berikan semua yang Anda miliki dan miliki sepenuhnya Chu Xingyun, yang tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk Nangong Huayan. Mengambil napas dalam-dalam, Nangong Huayan menutup matanya, menginspirasi Menara Lingxin. Segera, di bawah kendali pikiran, para penatua dari Kongres ke-36 mengadakan pertemuan untuk membangun pavilion yang indah untuk Nangong Huayan untuk melayani sebagai tempat tinggal resminya.
Sebelumnya, Patriark memiliki aula eksklusif, tetapi dengan Nangong Huayan mendelegasikan kekuasaan ke rumah para tetua, aula Patriark itu jelas tidak cocok untuk ditinggali oleh Nangong Huayan. Karena tidak ada lagi hak yang sedemikian besar, maka tidak perlu untuk pavilion sebesar itu. Mustahil untuk mengatakan bahwa sebuah bangunan yang dapat menampung ribuan orang hanya dapat tinggal di Huayan saja, dan itu juga kosong. Karena itu, membangun kembali pavilion Patriark telah menjadi prioritas utama. Di bawah pengaruh Nangong Huayan, seluruh pavilion dibangun hanya dalam waktu 1 bulan. Set arai dari arai jiwa secara tepat diatur di berbagai posisi seluruh pavilion, dan soul bell ditangguhkan dari titik tertinggi di pavilion. Setelah menghabiskan 3.000 batu roh kelas 9 dan 365 harta karun arai, kediaman baru Nangong Huayan telah menjadi susunan mantra yang sempurna, bahkan jika kaisar sangat dekat ia akan terjebak. Namun, susunan psikedelik sebenarnya hanya untuk tujuan tambahan, dan inti sebenarnya masih embun angkasa. Sebagai putri Nangong Xianer, Nangong Huayan mendengar dari ibunya bahwa antara setengah mimpi dan setengah terjaga pada waktu itu, jauh di dalam hatinya, dia menganggap Dongfang Tianxiu sebagai pangeran menawan dalam benaknya. Oleh karena itu, antara setengah mimpi dan setengah terjaga, Nangong Xianer hanya berpikir bahwa dia memiliki mimpi musim semi, tetapi tidak pernah berpikir bahwa semuanya benar. Embun misterius, mengklaim bahwa bahkan para dewa dapat terpesona, dan kaisar tidak dapat selamat, apalagi pejuang dari wilayah nirvana. Setelah semuanya diatur, masih ada 2 bulan sebelum ulang tahun Nangong Huayan. Dengan gugup, antisipasi, dan suasana hati yang sangat pemalu dan bahagia, Nangong Huayan diam-diam menunggu. Menunggu hari itu, Chu Xingyun bergegas pergi ke kota Jiuxiao, pergi ke Akademi Militer Shoot Sirius, dan memohon untuk melihat Sui Liuxiang. Sangat disayangkan bahwa Sui Liuxiang bergegas ke garis depan untuk diperiksa. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa kembali. Adapun rencana perjalanan, harus dijaga kerahasiaannya. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus berbalik dan pergi, menunggu Sui Liuxiang kembali. Setelah meninggalkan Akademi Militer, Chu Xingyun bergegas ke Lingyun Medical Hall di mana Ye Ling berada. Kali ini berjalan lancar, dan dia melihat Ye Ling secara langsung. Melihat Chu Xingyun muncul, Ye Ling sangat gembira, wajahnya memerah, dan Chu Xingyun menyambutnya dengan senyum. Pusat medis Lingyun adalah pusat medis tipe rantai yang sepenuhnya diinvestasikan dan dibangun oleh Chu Xingyun, yang sepenuhnya dikelola dan dioperasikan oleh Ye Ling, tetapi telah menderita kerugian besar dari tahun ke tahun. Sebagai imbalan bagi orang lain, kehilangan uang seperti itu, saya khawatir itu akan dijual terpisah. Untungnya, Chu Xingyun tidak memiliki konsep uang, dan kekurangannya adalah kekurangannya, kuncinya adalah uang itu tidak disia-siakan, tetapi digunakan untuk membantu orang-orang miskin. Yang disebut orang miskin mandiri, dan menjunjung tinggi dunia. Memasuki area aula medis, begitu dia memasuki pintu, Chu Xingyun menemukan patung aneh yang berdiri tinggi di atas aula resmi area aula medis. Melihat curiga pada patung ini, yang menyerupai 80% dari dirinya, Chu Xingyun berkata, "Apa ini? Mengapa ada patung di sini?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ye Ling tersenyum dan berkata, "Orang yang memenuhi syarat untuk berdiri di sini tentu saja adalah patungmu. Lagi pula, aku harus memberitahu semua orang yang benar-benar membantu mereka." Orang-orang menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Saya baru saja membayar sedikit uang. Anda dan petugas medis yang benar-benar menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang." Dengan ekspresi serius, Ye Ling berkata dengan serius, "Tidak. Tidak seperti ini, jika kita tidak memiliki cukup uang, bahkan jika kita memiliki hati, kita tidak memiliki kemampuan itu, jadi, kita hanya pelaksana, bukan donor rahmat." Setelah jeda, Ye Ling melanjutkan, "Ini seperti bubur yang disiapkan orang kaya dan orang kaya untuk orang miskin. Paling-paling, kami hanya pekerja jangka panjang yang mendistribusikan makanan bubur, dan Anda adalah dermawan sejati." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun tersenyum getir, "Saya melakukan ini karena saya memiliki kemampuan ini, tetapi saya tidak ingin membuat nama, tapi, karena patung ini berdiri, tidak boleh berdiri sendirian." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ye Ling memalingkan kepalanya dengan curiga dan menatap Chu Xingyun. Dia bingung, "Kalau begitu, siapa yang menurutmu seharusnya patung? Apakah itu Sister Liuxiang?" Liuxiang tiba-tiba tertegun. Chu Xingyun dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak bermaksud ini, maksud saya seorang penyandang dana, Anda adalah eksekutor yang sebenarnya, Anda dan saya sangat diperlukan, jadi kamu harus memiliki patungmu." "Tidak mungkin." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ye Ling tiba-tiba berbalik memerah dan melambaikan tangannya berulang kali, "Ini tidak tepat. Jika patung saya benar-benar dipasang, Saudari Liuxiang tidak bisa menjelaskannya, dan apa yang dunia pikirkan tentang kita." Mengernyit, Chu Xingyun harus setuju dengan Ye Ling. Yang disebut, orang bisa mengatakan bahwa banyak hal seperti ini, tidak ada apa-apa sama sekali, tetapi tidak menyenangkan untuk pingsan, dan tidak bersih sama sekali. Melihat tatapan kusut Chu Xingyun, Ye Ling yang tersenyum, "Kamu memiliki hati ini, yang merupakan pujian dan penegasan terbesar bagiku. Faktanya, aku tidak meminta banyak, selama kamu bisa mengerti aku, itu sudah cukup."
Selama pembicaraan, keduanya berjalan jauh ke aula medis eksklusif Yeling. Begitu mereka memasuki pintu, keduanya memalingkan kepala pada saat yang sama, saling tersenyum, dan berkata serempak, "Aku punya hadiah untukmu." Keduanya mengucapkan kata yang hampir sama persis dengan kecepatan yang sama. Setelah berbicara, keduanya saling memandang, tertegun di sana. Untuk sementara, keduanya menggelengkan kepala pada saat yang sama dan tertawa pada saat yang sama. Pemahaman diam-diam itu luar biasa. Dalam tawa itu, keduanya berkata serempak, "Lupakan saja, katamu dulu, ya, kalau begitu kataku, ini." Merasakan pemahaman diam-diam yang mengerikan antara satu sama lain, Yeling dan Chu Xingyun saling memandang dengan takjub. Kapan pemahaman diam-diam di antara mereka begitu baik? Tanpa diduga, keduanya mengeluarkan hadiah mereka sendiri dan menyelesaikan pertukaran dalam keheningan yang aneh. Tak perlu dikatakan, hadiah Chu Xingyun secara alami adalah tongkat anggur hijau, dan hadiah Yeling adalah kayu pirus yang diukir lebih dari 1 meter. Di bawah penjelasan Chu Xingyun, Yeling dengan cepat menguasai fungsi dan metode penggunaan tongkat anggur. Meskipun awalnya, dia memiliki tongkat keran kayu hijau tingkat kaisar, tetapi sebagai perbandingan, tongkat anggur hijau ini jelas lebih cocok untuknya. Yang paling penting adalah tongkat anggur ini, tetapi Chu Xingyun memberinya hadiah. Jika Anda ingat dengan benar, ini adalah pertama kalinya Chu Xingyun memberinya hadiah yang sangat berharga, yang berarti mutlak bagi Yeling berbeda. Setelah benar-benar memahami fungsi dan penggunaan batang anggur, selanjutnya, Yeling menjelaskan kepada Chu Xingyun, fungsi patung kayu pirus. Patung ini diukir dari inti pohon willow berumur 10.000 tahun. Inti pohon yang disebut adalah inti kayu elips yang hanya memungkinkan pohon-pohon purba yang berumur lebih dari 10.000 tahun mengembun. Pohon-pohon kuno yang berumur lebih dari 10.000 tahun langka, dan pohon-pohon yang dapat membentuk inti pohon bahkan lebih langka, dan mereka dapat digambarkan sebagai langka. Adapun inti pohon yang dibentuk oleh pohon willow berusia 10.000 tahun, hampir tidak mungkin untuk muncul. Patung yang diukir oleh inti pohon willow berusia 10.000 tahun mungkin adalah satu-satunya. Yang disebut, sengaja menanam bunga tidak akan mekar, naungan willow sembarangan. Arti dari kalimat ini adalah bahwa bunga yang ditanam dengan sengaja tidak mekar, tetapi cabang-cabang pohon willow yang dimasukkan secara tidak sengaja menjadi warna pohon willow. Metafora ini sengaja tidak diperoleh, tetapi keuntungan tidak disengaja tidak terduga. Dari tingkat pemahaman lain, pada kenyataannya, kalimat ini juga menggambarkan masalah, yaitu, willow memiliki vitalitas tertinggi. Cukup lipat cabang dari pohon willow dan masukkan ke dalam tanah sesuai keinginan untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Memang inilah yang terjadi. Kaisar Lingmu, roh bela dirinya, adalah pohon willow, dan vitalitas uletnya sungguh luar biasa. Di antara 5 elemen, kayu air, legendaris. Selama di tempat di mana ada air, Kaisar Lingmu akan abadi dan tak terkalahkan. Hanya saja, dengan kelangkaan seperti itu, bagaimana talenta supernatural di atas kelas 9 bisa diukir menjadi patung? Di antara keraguan, Yeling berbicara dan mengungkap keraguan Chu Xingyun. Inti dari pohon willow berumur 10.000 tahun diukir pada patung ini, dan 3.000 cabang pohon willow berusia 10 tahun digunakan sebagai inti, dan 3.000 patung dibangun, berdiri di atas 3.000 museum medis Lingyun. Di dalam divisi, meskipun patung ini bukan seorang prajurit kekaisaran, itu sebenarnya hanya sebuah patung dalam arti murni. Tapi dalam pandangan Yeling, ini melambangkan hati mulia, baik hati dan belas kasih Chu Xingyun, jadi, dia harus menggunakan bahan terbaik untuk membuat patung untuknya. Inti pohon, juga dikenal sebagai jantung pohon, adalah seorang jenius tak tertandingi jauh di atas kelas 9. Mungkin di mata orang lain, penggunaan seperti itu benar-benar kerusuhan, terlalu boros dan terlalu boros. Namun, dalam pandangan Yeling, tidak peduli betapa langka dan berharganya harta karun itu, patung-patung yang digunakan untuk mengukir Chu Xingyun agak kumuh. Di aula medis Yeling, Chu Xingyun tinggal selama beberapa hari, tetapi setelah beberapa hari, Sui Liuxiang masih belum kembali. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus bergegas kembali ke restoran Jinfeng, mempercayakan Huan Hongyue dan Jun Wuyu untuk membantu menatap, dan begitu Sui Liuxiang kembali, dia segera memberitahu dia. Baru saja mengirim Huan Hongyue dan Jun Wuyu, dalam suara lembut, celah ruang muncul di samping Chu Xingyun. Memutar kepalanya dengan takjub, kepala besar Taiksu Devouring Spirit Python muncul di ruangan itu. Kedua mata menatap tajam ke arah Chu Xingyun, dan Taiksu menelan roh itu dan berkata, beri aku patung pahatan hati willow berusia 10.000 tahun. Melihat curiga pada kekosongan Ling Python, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, ini adalah hadiah yang Yeling persiapkan dengan hati-hati untukku. Apa yang kamu ingin ini lakukan? Mengernyitkan alisnya, Taiksu menggigit roh ular sanca dan berkata, jangan terlalu banyak bertanya, singkatnya, berikan padaku. Menghadapi permintaan kuat Taiksu Ling Python, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Dalam hatinya, dia sangat tidak mau memberikan patung itu kepada Taiksu Ling Python. Itu bukan karena Python virtual terlalu kuat, dan sebagai makhluk surgawi mereka sendiri, keduanya bernafas sama dan tidak perlu sopan.
Tetapi saya tidak tahu mengapa emosi yang kuat dan kuat muncul dari hati. Dalam hal apapun, dia tidak ingin mengirimkan patung Liuxin ini. Chu Xingyun dengan tenang berkata, jika Anda ingin mendapatkan patung, pasti ada alasannya. Menatap Chu Xingyun dengan dalam, Taixu menggigit roh dan berkata, bisakah kamu melirikku? Chu Xingyun secara paksa menekan perlawanan yang kuat di dalam hatinya, dan di antara tangan kanannya, dia mengeluarkan patung Wuxian Liuxin. Dalam pandangan Chu Xingyun, terlepas dari seberapa enggan hatinya, dia terlalu baik untuk menolak terlalu banyak membantu dirinya sendiri, dan bahkan menyelamatkan dirinya dari bahaya menjadi terlalu bersalah. Jika Anda bahkan tidak setuju untuk melihatnya, itu akan terlalu banyak. Sambil mengerutkan kening dan berpikir keras, saya tidak pernah berpikir itu terlalu bersalah dari mulut Ling Piton, menelan patung Willow di satu mulut, dan kemudian dengan cepat menarik ke celah ruang, menghilang. Berdiri kosong di tempat yang sama, jauh di dalam, dorongan kuat membuatnya ingin mengejarnya dan merebut kembali patung itu. Namun, sedikit analisis rasional, Chu Xingyun menyerah. Kekuatan terbesar Chu Xingyun adalah kemampuannya menahan diri. Ini adalah kemampuan menahan diri yang memungkinkan dia untuk tetap setia pada hatinya bahkan ketika menghadapi begitu banyak wanita cantik. Jika dia tidak mengalahkan diri sendiri, dia sudah memiliki 3 istri dan 4 selir, dan haremnya 3.000. Tapi patung bukanlah bayi. 10.000 langkah mundur, bahkan jika itu adalah prajurit kekaisaran. Karena Spirit Devourer membutuhkannya, bahkan jika dia tidak menyerah, dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Prinsip Chu Xingyun menjadi seseorang adalah dia lebih suka menanggung dunia daripada aku. Patung itu, satu-satunya hal yang membuat Chu Xingyun enggan, sebenarnya adalah apa yang terkandung di dalamnya, hati Yeling, tapi, karena pemakan roh menginginkannya, lalu memberikannya kepadanya. Bagaimanapun, tidak peduli dari sudut mana, untuk Chu Xingyun, patung itu adalah sebuah patung, tidak mungkin yang lain. Patung yang sama kemungkinan sangat penting untuk menggigit ular sanca roh, dan bahkan hidup dan mati, Chu Xingyun tidak akan pernah bisa mengejarnya kembali, bahkan jika dia merasa tidak nyaman. Duduk di kursi dengan alis mengerutkan kening, Chu Xingyun mengepalkan giginya, secara paksa menahan emosi manik jauh di dalam dan dorongan kuat. Di dunia ini, tidak ada yang lain selain dupa aliran air, sama sekali tidak diperbolehkan untuk menyerah. Di antara fluktuasi emosi yang intens, waktu perlahan berlalu. Akhirnya, mania yang intens dan impuls secara bertahap mereda. Ada sedikit lengkungan di sudut mulutnya, dan Chu Xingyun mengangguk puas. Ini adalah contoh lain dari mengalahkan dirinya sendiri, yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohaninya. Meskipun dalam hati saya kehilangan hadiah yang diberikan oleh Yeling, itu agak bersalah, tetapi tidak ada pilihan selain percaya bahwa Yeling dapat memahaminya. Di sisi lain, Taixu Ling Piton mengambil patung yang diukir di jantung pohon Willow yang berumur 10.000 tahun dan bergegas kembali ke sarang lamanya. Korbankan api kekosongan dan mulailah memurnikannya. Ketika api abu-abu naik, totem aneh muncul di patung itu, padat dan padat, seperti sepasang tato misterius dan kompleks, menutupi seluruh permukaan patung. Di tengah-tengah nyanyian yang luas dan sederhana, totem aneh, kirmizi merah di bawah pengorbanan api abu-abu kehitaman, perlahan-lahan menghilang ke dalam patung, seolah-olah itu belum pernah ada sebelumnya. Setelah mengintegrasikan totem pertama ke dalam patung, Taixu Devouring Piton tidak berhenti, tetapi terus menyanyikan suku kata yang sepi dan sederhana, mengendalikan api kekosongan, dan terus menyempurnakan patung itu. Segera, lapisan misteri misterius lainnya, seperti totem seperti tato, muncul dengan kuat di permukaan patung. Satu demi satu lapisan totem, mereka terus-menerus diintegrasikan ke dalam patung. Ada total 3.000 totem, yang semuanya terintegrasi ke dalam patung. Membuka matanya dengan lelah, Taixu Ling Piton membuka mulutnya lagi, dan dengan hati-hati meludahkan manik darah seukuran kepalan tangan, dari atas patung Willow, disuntikkan ke dalam patung. Dengan integrasi manik-manik darah, seluruh patung langsung memancarkan cahaya merah darah, dan lampu merah naik ke langit, patung itu tampak menjadi hidup. Dengan mata tertutup, meskipun tidak ada pernapasan, tidak ada detak jantung, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi siapapun yang melihatnya pada pandangan pertama tidak berpikir itu adalah hal yang mati, lebih seperti seorang anak yang tertidur. Setelah memperhalus patung itu, Taixu Devouring Spirit Piton menolak untuk beristirahat meskipun kelelahan. Singkirkan patung itu, Taixian menggigit roh ular sanca menerobos kekosongan, dan semua jalan ke Mercedes-Benz mulai terus sibuk. Belum lagi apa yang dilakukan oleh ular roh jahat di sisi lain. Di dalam keluarga Nangong, di samping loteng patriark baru, Nangong Huayan dan Dongfang Tianxiu berdiri berdampingan. Di sekitar keduanya, sekelompok orang menanam pohon persik. Melihat wajah kecil Nangong Huayan, Dongfang Tianxiu berkata, untuk Anda, saya mencari leluhur. Saya datang ke rangkaian bunga persik ini, dan kami akan bekerja sama untuk menjamin keamanan. Mengangguk-mengangguk menawan untuk mendapatkan Chu Xingyun dan menjadi istri mungilnya, Nangong Huayan bersedia melakukan apa saja. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis. Jika Sui Liuxiang cukup menyayangi Chu Xingyun, maka bahkan jika Anda menyukainya, tidak peduli seberapa besar, Nangong Huayan pasti tidak akan menjadi pihak ketiga yang memalukan.
Tapi sekarang, aroma air terlalu banyak. Bila perlu, dia menunjukkan semua jenis bantuan kepada Chu Xingyun dan mendapatkan manfaatnya. Setelah eksploitasi Chu Xingyun, dia membuangnya dan mengabaikannya. Menghadapi wanita yang begitu kejam itu masih membutuhkan kesopanan. Karena dia tidak tahu bagaimana cara menghargai, maka dia tidak pantas memiliki cinta Chu. Jika Anda tidak menghargainya, Nangong Huayan saya yang menghargainya. Sampah adalah harta saya. Jika Anda tidak menghargainya, Anda tidak dapat menyalahkan orang lain karena mengambilnya. Pokoknya, Huayan tidak akan pernah mengizinkannya, dan wanita tercela itu terus bermain dengan perasaan Brother Chu. Arai besar 3.000 bunga persik terbuat dari 3.000 pohon persik. Setelah formasi besar selesai, 3.000 bunga persik menghasilkan aroma bunga persik yang dapat membuat hati orang bergoyang dan menjaga jiwa mereka. Bersama dengan Soul Soul Bell dan Soul Arai, Mystic Deo. Pendekatan 3 cabang, dalam kata-kata Kaisar Lingmu, bahkan jika Kaisar dekat dia pasti akan tunduk padanya, dan sulit untuk melepaskan dirinya. Melihat pohon persik berumur 1000 tahun, Nangong Huayan memerah dan menggelengkan kepalanya, hanya saja, masih sedikit tidak aman. Bagaimanapun, saya tidak akan pernah membiarkan kegagalan. Mengangguk sambil tersenyum, Dongfang Tianxiu berkata, tenang, akan ada 2 bulan yang akan datang. Aku akan pergi ke beberapa kaisar besar lainnya untuk mencari beberapa harta. Mengangguk dengan gembira, Nangong Huayan berkata, kami baru meminjamnya sementara, dan itu akan dikembalikan setelah digunakan. Saya percaya bahwa dengan reputasi leluhur Lingmu, mereka harus meminjamnya. Mengangguk kepalanya, Dongfang Tianxiu berkata, ini belum terlambat, saya akan mulai sekarang. Menonton Dongfang Tianxiu pergi, Nangong Hua tampak cantik di sekitarnya. 3.000 pohon persik ditransplantasikan secara keseluruhan. Di bawah pengaruh susunan besar, 3.000 pohon persik ini akan selalu berada di musim bunga persik dan tidak akan pernah berbuah. Dikelilingi oleh 3.000 pohon persik, pavilion Pirus terlihat ramping dan indah. Mencium aroma bunga persik, dikelilingi oleh wewangian ini, saya berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah 2 bulan, Nangong Huayan sangat mabuk. Dalam beberapa hari berikutnya, Dongfang Tianxiu menyerang di mana-mana, meminjam dupa jiwa dari Kaisar Lingmu, Kaisar jiwa dari Kaisar Houtu, dan cermin jiwa dari Kaisar Emas Hitam, dari Tiang Han Dizun meminjam Soul Control Qin dan meminjam Soul Streamer dari Kaisar Ziwei. Perlu disebutkan bahwa aroma dupa bukanlah barang yang dapat dikonsumsi. Sekali dinyalakan, ia tidak dapat dipadamkan selama ribuan tahun. Bahkan jika dikonsumsi, ia dapat memulihkan dirinya sendiri. Ini benar-benar seorang prajurit super kekaisaran. Setiap kali bayi dipinjam, Huayan merasa malu dan bahagia, dan mengaturnya di pavilion. Bagi Nangong Huayan, bangunan kecil yang dikelilingi oleh 3.000 pohon persik ini adalah kamar kerja dan rumah barunya. Dia dan malam gua Chu Xingyun akan bermalam di sini. Masukkan aroma dupa ke dalam sangkar dupa. Tempatkan cermin jiwa di atas meja rias. Gantung sosok ekstasi di dinding di dalam kamar kerja. Berdiri Streamer berayun di sisi jendela. Tempatkan piano kontrol jiwa di atas meja piano. Melihat sekeliling, itu adalah harta karun di mana-mana, sebuah institusi di mana-mana. Ada 3.000 bunga persik di luar, formasi psikedelik di bagian dalam, bel pengendali jiwa di bagian atas, dan piano pengendali jiwa di bagian bawah. Ditambah dengan cermin jiwa, dorongan dari Soul Streamer. Di bawah kekuatan Mixianlu dan Gou Xiangxiang, bahkan Pri, sulit untuk membebaskan diri. Melihat sekeliling, Nangong Huayan si tidak puas, ini harus menjadi rumah baru yang paling mewah. Namun, hanya karena ini, Nangong Huayan masih belum puas. Di bawah naungan Nangong Huayan, para penatua Kongres ke-36 meluncurkan koleksi harta karun untuk menghias rumah baru. Semua jenis satin, semua jenis harta langka dan berharga, telah dipindahkan ke keluarga Nangong. Dalam kata-kata para tetua, bahkan debu yang menyapu pavilion adalah harta yang langka. Belum lagi sisi Nangong Huayan, cara keluar semua untuk rumah baru. Di sisi lain, Chu Xingyun, Yu Zai, Gu Men, dan Bu Fan semua berkumpul di gua bawah tanah. Sekarang, dengan berlalunya waktu setengah tahun, Yu Zai tidak seperti dulu, dan dia sudah bisa bermain dengan Gu Men. Lebih jauh lagi, Yu Zai dapat mengandalkan prajurit surgawi tertinggi untuk membombardir Gu Men dengan liar. Bahkan jika Gu Men bergegas ke samping karena tabrakan brutal, Yu Zai tidak takut, memegang pedang api ganda, dan 18 pisau iblis gila, bahkan mampu mundur Gu Men berulang kali. Akhirnya, setelah melawan 18 pedang setan gila, Gu Men berencana untuk bergegas lagi, tetapi Yu Zai menarik keluar prajurit surgawi tertinggi, dan menembak Gu Men ratusan meter jauhnya dengan satu tembakan. Untuk mengatakan itu, Yu Zai juga jenius dalam pertempuran yang unik. Bahkan jika Gu Men dilarikan ke sisinya lagi, dia juga bisa membombardir lagi. Di bawah bakat ledakan, bahkan jika dia tidak bisa menerbangkan Gu Men, dia dapat meledakannya hingga ratusan meter jauhnya. Tentu saja, Gu Men bukanlah seseorang yang mudah menyerah, tetapi dia bergegas ke depan, entah dibombardir dengan meriam, atau Yu Zai menerbangkan dirinya dengan meriam.
Setelah menemui jalan buntu, pisau ganda Yuzai yang menyala kembali terisi penuh lagi, dan 18 pisau gila itu dilemparkan lagi. Pria kuno dengan mata biru dan mata bengkak hanya bisa mundur. Bahkan jika Anda dapat menekan Yuzai sesekali, itu tidak masuk akal. Langit terbuka Gumen menimpa Yuzai, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa itu menggelitik, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar sama sekali. Kecuali jika lapisan pertahanan meteorit Yuzai rusak, Gumanto tidak akan menyakiti Yuzai. Untungnya, meskipun Yuzai sombong, Gumen tidak lemah. Meskipun Gumen tidak bisa menyakiti Anda Zai, Anda tidak bisa menyakiti Gumen. Belum lagi seluruh set baju besi emas, bahkan dengan tubuh emas yang tak terkalahkan saja, Guman cukup untuk mengabaikan semua serangan oleh Yuzai. Jadi, di mata Chu Xingyun yang mengagumi, di bawah tatapan Bu Fan yang kaget, satu jangkung dan kuat, dua pria besar menghantam Mars, tetapi mereka tidak bisa saling membantu. Dihadapkan dengan sepasang tiran yang menakutkan, Bu Fan tidak tahan dengan lidahnya. Bu Fan tahu betul bahwa jika dia baru saja dilemparkan ke dalam kelompok pertempuran, itu akan sia-sia selama setengah detik, dia akan benar-benar hancur, dan bahkan sampah kecil tidak akan tersisa. Badai balista mengencang di tangannya, kilatan tajam melintas di mata Bu Fan. Dengan balada badai ini, meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kelompok pertempuran, dia dapat langsung menyerang target pada jarak yang sangat jauh. Jika pihak lain mencoba mengejarnya, itu hanya lelucon. Jika Bu Fan bisa ditangkap, apakah masih Bu Fan? Mulai sekarang, Bu Fan juga telah tiba di Nirvana Nine Heavens. Di bawah Kaisar, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Begitu Bu Fan menggantikan Kaisar Wu, bahkan Kaisar Zun mungkin akan dibuang bahkan oleh bayangannya. Melihat mata Bu Fan yang bersinar, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu menonton? Kamu juga salah satu dari kita, mengapa tidak bermain bersama?" Bermain bersama. Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, dan kemudian memandang Yuzai dan Gumen yang bertempur di kejauhan, Bu Fan tersenyum pahit dan berkata, "Tidak, bagaimana saya bisa berpartisipasi? Satu yang ceroboh, mereka hanya bisa." Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, "Tapi apa? Tapi kamu terbunuh dalam hitungan detik kan?" Merasa malu, menggaruk kepalanya, Bu Fan berkata, "Meskipun saya juga tahu itu, agak sombong mengatakannya, tapi itu faktanya." Dia dengan bangga mengambil badai balista, dan Bu Fan dengan bangga mengatakan, "Selama saya ditembak, bahkan Yuzai, bahkan Guman, saya khawatir itu tidak akan selamat." Tiba-tiba memasang badai balista, Bu Fan berkata, "Kecuali untuk Kaisar Zun, selama saya tertembak, tidak ada yang bisa menahan tembakan penuh saya." Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Kamu benar, tetapi karena ini, kamu berhak untuk bergabung, bukan?" Kelayakan untuk bergabung. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bu Fan tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Ya, dia adalah yang paling tidak berguna di seluruh tim. Tex tidak bisa membantu bos untuk memerintah dunia, dan Wu tidak bisa membantu bos untuk memperluas wilayah. Untuk waktu yang lama, Bu Fan sebenarnya sangat rendah. Jangan ragu, Bu Fan tidak menggunakan kata-kata yang salah. Meskipun untuk orang-orang di dunia, Chu Xingyun tidak memiliki jasa, juga tidak memegang posisi apapun. Tapi di dunia bawah tanah, dia adalah raja. Seluruh dunia jurang adalah wilayah pribadi Chu Xingyun. Di antara mereka, Bai Bing dapat membantu bos untuk mengelola seluruh dunia jurang maut, Gumen dapat membantu bos untuk memperluas wilayah, hanya Bu Fan, yang hampir tidak berguna, hanya dapat tinggal di departemen militer dan terus mengalami. Tapi sekarang tidak apa-apa. Dengan balista Huricane, Bu Fan dapat dikatakan membusuk menjadi sihir. Balada topan ini sangat cocok untuk berjalan, meskipun dibuat khusus, saya khawatir dia tidak bisa membuat tentara kekaisaran yang begitu cocok untuknya. Balista badai ini membutuhkan energi dari dua sistem angin dan api untuk mendesaknya, dan inilah karakteristik dari Bu Fan. Dalam beberapa tahun terakhir, Bu Fan juga bergegas ke Abyss of No Wind, menarik angin emas yang tak terhitung banyaknya. Ditambah dengan tembakan nyatanya di Taiyin, sangat cocok dengan badai balista. Balada badai ini dapat mengompresi api Taiyinnya 9 kali, mengembun panah Taiyin dan meledakkan 9 kali kekuatannya. Kemudian, didorong oleh energi angin dalam tubuh Bu Fan, kekuatan badai meletus. Dengan energi angin yang kuat dan peningkatan bakat Wuling, kecepatan panah telah mencapai ekstrim tertentu. Dapat dikatakan bahwa balada topan badai ini membawa kemampuan Bu Fan sepenuhnya. Di tangan Bu Fan, badai balista ini dapat meledak dengan kekuatan 200%. Melihat keinginan Bu Fan untuk mencoba, Chu Xingyun tersenyum santai, "Jangan khawatir, ada saya di sini, Anda tidak dapat membunuh siapapun, bahkan jika itu ditembak." Menghadapi jaminan Chu Xingyun, Bu Fan segera menurunkan pikirannya dan mengambil badai balista, mengincar pusat kuasi di Yuzai dan Guman di kejauhan. Di sisi ini, badai balista Yuzai baru saja dimulai, dan Yuzai dan Guman muncul dalam sekejap dan menyaksikan Cao Bu Fan dengan waspada. Meskipun Bu Fan tidak menembakkan panah, dia hanya membidik dengan balada, tetapi rasa dingin yang menggigit membuat Yuzai dan Gumen merasa seperti duri di punggung mereka. Rasa krisis yang kuat membuat mereka harus peduli.
Melihat keduanya berhenti, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar dan berkata dengan marah, siapa yang membuatmu berhenti? Sekarang kamu adalah musuh yang mati, terus bertarunglah denganku. Di hadapan perintah Chu Xingyun, meskipun dia masih sangat takut dengan ancaman Bu Fan, tetapi seperti yang dikatakan Chu Xingyun, dalam pertempuran nyata, bagaimana dia bisa berhenti di hadapan musuh yang sudah mati? Anda tahu, penembak jitu seperti Bu Fan mungkin adalah penolong dari partai lain. Bahkan jika mereka ingin berhenti, akankah lawan melakukan apa yang mereka inginkan? Dengan gigitan sengit, Yu Zai dan Gu Men sekali lagi terjerat dalam perkelahian, dan dentang sengit terdengar melalui gua. Melihat dua sosok berkerumun, mata Bu Fan menyala dengan cahaya, dan cahaya keemasan langsung menembus kekosongan. Dibutuhkan waktu. Di bawah desakan badai balista, cahaya keemasan langsung menghubungkan moncong badai balista dan hati kuno. Kapan? Seperti badai emas, petir terdengar. Tidak ada penerbangan sama sekali. Momen ketika badai balista ditembakkan adalah saat ketika Gu Men tertabrak. Tidak dapat menjawab, tubuh tinggi Gu Men terbang dengan cepat di bawah dorongan kekuatan besar, dan terbang ratusan meter sepanjang jalan, menghantam jauh ke dalam tebing berbatu, dan menabraknya lebih dari 10 kali. Ini berhenti. Di hadapan panah gemuruh Bu Fan, Yu Zai dan Chu Xingyun, mereka merasa luar biasa. Dengan kekuatan dan kekuatan barbar kuno, kekuatan macam apa yang bisa meledakkannya ratusan meter jauhnya, dan juga menabrak dinding batu yang keras, sedalam 10 meter. Untuk sementara, Gu Men berjuang keluar dari tebing dan memandang ke arah Bu Fan dengan rasa takut yang masih tersisa. Bagian Gu Men yang terluka bukanlah hatinya, melainkan bahu kirinya. Melihat lebih dekat, baju besi emas Gu Man telah ditembak dengan penyok yang dalam. Jika baju besi emas tidak cukup kuat, panah ini saja sudah cukup untuk membunuh hidupnya. Mendekat, Gu Men memandang badai balista di tangan Yu Zai dengan cemas, dan berseru, mengerikan, ini sangat mengerikan. Dengan hanya panah ini, itu menghancurkan tubuh emasku yang tak terkalahkan. Dengan hati-hati mengamati penyok pada baju besi emas Gu Man, Chu Xingyun mengerutkan kening, katakan padaku, apa yang baru saja kamu rasakan, dan mengapa kamu dipukul, bukan hati, tapi bahu kiri. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Gu Men berkata, itu dia. Setelah cahaya keemasan muncul, sebenarnya tidak ada kerusakan nyata. Itu harus ditunda sesaat sebelum panah Taiyin akan terbang. Sambil mengerutkan alisnya, Gu Men melanjutkan, cahaya keemasan sebenarnya adalah saluran badai yang dibentuk oleh kondensasi energi angin. Taiyin Arrow Bu Fan akan mengikuti saluran ini dan menembak sepanjang jalan. Mendengar ini, Chu Xingyun tiba-tiba mengerti dan mengangguk, saya mengerti bahwa jalan badai tidak memerlukan waktu, itu muncul secara instan, tapi panah Taiyin perlu waktu untuk melintasi jarak ini. Tampar. Dengan menjentikkan jari, Gu Men berkata, itu benar, itu saja, jadi, sebelum panah Taiyin tiba, aku punya waktu untuk bereaksi, dan yang bisa kulakukan hanyalah bersandar pada sisi tubuh untuk mengenai jantung. Dengan satu panah, itu hanya bisa mengenai bahu kiri. Selama pidatonya, Gu Men mengerutkan kening, dan kemudian berkata, namun, panah bayangan itu terlalu tajam. Di bawah pengaruh saluran badai, tidak hanya kecepatannya yang menakjubkan, tetapi juga masih berputar dengan liar. Mengelus lekuk Golden Armor yang pulih dengan cepat, Gu Men berkata, setelah Taiyin Arrow mencapai target, itu akan berputar liar, dan itu akan menyebabkan 3000 latihan berturut-turut pada armor. Dengan senyum masam, Gu Men melanjutkan, tubuh emasku yang tak terkalahkan dianggap musuh hari ini. Tidak bisa menghentikan serangan seperti itu sama sekali. Jika bukan karena baju besi emas, itu pasti akan sulit. Aku harus ditembus sekarang. Mengangguk dengan kagum, Chu Xingyun berkata, dengan cara ini, balista badai ini harus memiliki balista badai yang khusus digunakan. Mengangguk kepalanya, Gu Man berkata, jika dicocokkan dengan panah yang cocok untuk pengeboran, kekuatan balista badai ini akan berlipat ganda. Pada saat itu, bahkan baju besi emas mungkin tidak dapat menahan kekuatan panah ini. Chu Xingyun juga setuju dengan pernyataan Gu Men. Bagaimanapun, meskipun baju besi emas ini kuat, panah badai yang ditembakkan oleh balista badai ini setara dengan mata bor, telah dibor 3000 kali berturut-turut, tidak peduli seberapa kuat Anda, sulit untuk menolak. Dengan lembut membelai badai balista, Bu Fan berkata, bos, ada jejak gesekan di sini. Jelas, badai balista ini awalnya dilengkapi dengan badai balista, tetapi sekarang hilang. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ini tidak takut, Anda pergi ke Jun Wuyu, biarkan dia memberikan tugas cari panah topan. Melihat Chu Xingyun dengan gembira, Bu Fan berkata, terima kasih bos. Tampar. Segera setelah setengah dari kata-kata Bu Fan diucapkan, Gu Men menamparkan tamparannya di tulang belakang. Separuh kalimat yang tersisa diambil langsung kembali. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.